Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, izin yang mulia, perkenalkan nama saya Jimmy Kurniawan, Sarjana Hukum, selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi. Dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa pada tanggal 18 Maret tahun 2024, dalam persidangan ini kami selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi, kami akan menjelaskan peristiwa hukum, dalil, dan dasar hukum. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, perkenankan kembali saya menjelaskan fakta pokok perkara sebagaimana diungkap dalam persidangan ini. Yang pertama, pada tanggal 15 Januari tahun 2023, Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Jalan Cisarua, Kecamatan Cisaua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. 2. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah wajib dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah proses pembayaran pelunasan, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, namun kejadian sebenarnya hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat gugatan dan teguran atau somasi, tetapi tergugat tidak mengindahkan hal tersebut. Yang mulia, penjelasan tergugat beralasan bahwa belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan kepada penggugat. Namun, penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Pertanyaan kepada tergugat. Yang mulia, izinkan saya menanyakan kepada pihak tergugat dengan beberapa poin. 1. Saudara tergugat, apakah di dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan bahwa ada pembayar boleh ditunda apabila pinjaman Anda belum cair? 2. Apakah saudara ada dan bisa menunjukkan bukti tertulis bahwa saudara telah berusaha melakukan peminjaman kepada bank yang sebenarnya Anda telah memang berusaha untuk melakukan pelunasan kepada penggugat dan belum jatuh tempo pembayaran? 3. Apakah saudara menyadari bahwa penundaan pembayaran dan pelunasan akan menimbulkan kerugian penggugat karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian kepada penggugat? Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan rentetan peristiwa dan fakta yang penggugat paparkan, kami selaku penggugat menyimpulkan bahwa tergugat telah melakukan prestasi berdasarkan pasal 1238 KUHP Perdata yang mengatur tentang kapan debitur dianggap lalai. Prestasi yaitu ketika ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah akta sejenis atau berdasarkan ketentuan perikatan itu sendiri jika ada waktu yang telah ditentukan dan dilampaui. Dan berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cooper, prestasi yang berbunyi pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perkaitan mulai diwajibkan yang telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan. Perjanjian jual beli yang sah tergugat dan penggugat sebagai perikatan perjanjian yang mengikat dan terikat kedua belah pihak. Tidak satu pun perjanjian yang memberikan kekuatan dan kelonggaran serta fleksibilitas kepada penggugat
untuk menunda pembayaran, maka tindakan tergugat melakukan prestasi diduga ada unsur kesengajaan. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan rentetan peristiwa dan fakta serta uraian tergugat melalui kuasa hukumnya, pemohon kepada Majelis Hakim untuk: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk tuntutan keseluruhannya, melakukan gugatannya bahwa tergugat telah melakukan unsur kesengajaan dalam melakukan prestasi. 3. Melakukan gugatan dan menuntut kepada tergugat karena telah melakukan prestasi dengan sanksi hukuman serta ganti rugi material karena kelalaian tersebut sebesar 700 juta rupiah. Kuasa hukum tergugat dan penggugat akan mengkaji serta mengesahkan sisa jaminan dan menilai apabila jaminan itu sesuai atau tidak sesuai yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat. Penggugat akan melakukan pencabutan serta pembatalan tuntutan apabila tergugat beritikat melakukan pelunasan serta denda sesuai pasal 123 di luar pengadilan kepada tergugat sebelum ini dijatuhkan. 6. Memberikan hukuman kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan semua peristiwa dan fakta serta bukti untuk menyampaikan perkara kepada tergugat adalah sebagai berikut. 1. Bukti menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor pada tanggal 15 Januari tahun 2023. 2. Surat somasi yang telah diberikan ke tergugat. 3. Pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. 4. Adanya bukti lain mengenai keseluruhan pelunasan pembayaran antara lain pesan singkat melalui media elektronik, foto, dan WhatsApp serta dokumen lainnya. 5. Bukti penyerahan sertifikat. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, bukti dan fakta dan peristiwa memberikan bukti nyata kebenaran bahwa sesungguhnya tergugat dengan sengaja melakukan prestasi, serta dengan demikian tergugat diharuskan mendapatkan pemutihan serta pemutihan hak hukum. Dengan demikian, kami mohon agar tuntutan hak penggugat dan seluruh poin gugatan dikabulkan. Demikian pernyataan dari kami sebagai kuasa hukum penggugat. Atas perhatian Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.